Dito ikut sekalian juga jadi reviewer mobil, pasti lebih seru. Nah, gimana Mas Dito? Apakah mau? Assalamualaikum, ini adalah BMW E24 M6 tahun 86. Alhamdulillah, nggak nyangka banget dapat kesempatan untuk membedah mobil yang sangat ikonik ini, yang katanya hanya ada satu di Indonesia. Nanti kita akan bahas. Now let's head to the face of this car, which makes this car very iconic. So this is it. People call it the shark nose. Simply karena mobil ini punya hood yang panjang dan moncong hidung yang sangat tajam, sehingga menyerupai hidung ikan hiu. Lihat deh tampangnya, gahar, agresif, sangat mengintimidasi. Tapi selain itu, mobil ini juga sangat elegan menurut saya. Karena kenapa? Terdapat banyak aksen krom dimulai dari depan mobil, sampai ke jendela, sampai ke door handle aja krom. Ini jarang banget loh, mobil baru tuh jarang ada yang handle krom kayak gini. Sampai ke Hofmeister King atau di pilar C-nya. Secara keseluruhan mobil ini bentuknya sangat timeless dan abadi. Kenapa? Karena terdapat garis lurus yang terbentang dari mulai depan mobil ini hingga belakang, sehingga setelah 34 tahun mobil ini lahir, nggak kalah keren dari mobil baru yang sekarang. Oke, speaking of chrome, aksen chrome-nya itu berlanjut ke bagian ban. Mobil ini dibekali ban BBS Ring 16 dari BMW langsung, jadi ini bukan aftermarket. Dan kemudian ban mobil ini sudah dibekali Michelin Pilot Sport 3 yang merupakan ban yang ya lumayan modern. Biasanya tuh dipakai di BMW M3 or M4. Jadi benar-benar ban ini bisa menghandle tenaga yang buas ini. Ngomong-ngomong buas, mari kita cek what's under the hood. Wah, nah ada hal lain yang membuat mobil ini ekstra spesial. Dia menggunakan mesin M1 3500 cc inline 6 naturally aspirated. Jadi BMW M1 sendiri itu adalah sports car BMW pertama. Nah, mesin yang sama ini ada juga di BMW E28 M5 yang pernah menjadi sedan tercepat di dunia. Wow. BMW E24 M6 memiliki dua spek mesin. Untuk market Eropa dan lainnya memiliki mesin berkapasitas 286 horsepower serta torsi 340 Nm dengan kode mesin M88. Sementara untuk market Amerika dan Jepang yang terkena regulasi emisi, mesinnya menjadi 256 horsepower serta torsi 300 Nm. Kode mesinnya pun menjadi S38. Nah, kebetulan E24 M6 ini yang di sebelah saya ini adalah versi Eropa, jadi yang paling tercepat. Oke, now let's check the interior of this car. Oke. Pertama, saya sangat takjub sama build quality mobil ini. Pertama, pas masuk itu penuh dengan kemewahan pada masanya. Leather everywhere, dan kualitas kulitnya juga ya 90% masih sangat bagus, sangat kencang. Dan yang saya anggap pertama ini, pintunya frameless. Oke, kemudian layout dari cockpit M6 ini. Semuanya sangat driver oriented, seperti BMW pada umumnya, jadi masih berlanjut sampai BMW zaman sekarang, tapi ini lebih ke driver obsessed kalau menurut saya sih. Oke, sekarang kita bahas OBD-nya, onboard display-nya mobil ini. Nah, di sini tombolnya sedikit lebih banyak daripada BMW biasanya dan pixelnya masih sangat jelas. Pada umumnya BMW tahun 80, even tahun 90 itu pixelnya udah mulai hilang-hilangan, udah mulai ada pudar. Ini masih sangat jelas sekali dan semua tombolnya masih berfungsi. Nah, kalian di sini bisa tahu fuel consumption berapa, range bensinnya tinggal berapa liter, bahkan di sini bisa set speed limit dan bisa set timer. Jadi ibaratnya kalau Anda ke sirkuit,
bisa ngitung lap time dari sini. Oke, kemudian mobil ini adalah setir kanan. Nah, setahu saya dan beberapa sumber yang terpercaya, BMW hanya membuat 524 M6 yang setir kanan. Jadi beberapa tahun lalu saya pernah lihat mobil ini dijual seharga di bawah 1,5 M, dan sekarang setahu saya itu harganya udah hampir 2 M tergantung kondisi. Jadi misalnya Anda punya uang nganggur 1,5 miliar sampai 2 M, kalian mau beli mobil ini, ya nggak bisa karena cuma hanya satu di Indonesia. Wow. Kemudian mobil ini dilengkapi dengan bucket seats dengan konfigurasi 2+2. Bucket seat ini terasa nyaman, nggak seperti bucket seat pada umumnya yang rada sempit. Karena mobil ini adalah ya Grand Tourer, jadi memang harus nyaman dipakai untuk jalan jauh. Kemudian ada beberapa fitur yang saya sangat suka dari mobil ini dan mungkin nggak ada di mobil yang lain. Pertama ada sunroof yang merupakan pada masanya itu ya lumayan mewah. Dan pada umumnya itu biasanya kan kalau mobil coupe atau 2 pintu hanya ada window switch hanya 2 karena jendelanya hanya ada 2. Nah, mobil ini ada 4 window switch. Nah, ternyata jendela belakang itu bisa dibuka dari sini. Wow, keren banget. Ini saya baru pertama kali lihat coupe yang ada window switch-nya di depan. Ini keren banget. Kemudian kalau kita lihat di belakang, ini jok belakangnya juga bucket seats juga loh, dan full leather dan sangat nyaman. Seolah-olah tuh BMW emang buat mobil ini tuh untuk 4 orang untuk duduk dengan sangat nyaman di perjalanan panjang. Dan di ujungnya juga ada window switch juga. Ya menurut saya sih nggak begitu penting-penting amat ya, karena kan di depan udah ada. Tapi BMW tuh sangat mementingkan orang yang duduk di belakang pun itu sangat nyaman dan bisa mengoperasikan jendelanya naik turun sendiri gitu. Biasanya kalau mobil coupe biasa, jendelanya tuh hanya bisa didorong aja, nggak bisa dinaik turunin. Oke, sudah cukup ngebahas interiornya. Saya udah nggak sabar untuk mengeber mobil ini di jalan tol. Let's take it for a drive. Driving the E24 M6. Wow, ini kerasa kayak masih mimpi bawa mobil ini. Oke, jadi apa yang saya harapkan dari BMW M6 ini? Seperti typical BMW M biasa, dari sitting position biasanya BMW M itu duduknya lumayan rendah untuk mencapai center of gravity yang maksimal dan posisi enak juga kalau lagi ngebut. Setirnya lumayan berat, koplingnya juga lumayan berat gitu. Karena mobil ini masih sangat-sangat mechanical, which is good, saya nggak komplain karena mechanical itu jadi feedback mobil ini tuh sangat bagus gitu. Dari setirnya saya bisa merasakan letaknya bannya di mana, dan koplingnya juga kalau misalnya kecepatan tinggi itu ngopernya pede dan ngasih feedback yang sangat bagus. Kemudian sebagai mobil 80s, 90s, biasanya tuh belt line ini sangat rendah sehingga visibilitasnya sangat bagus gitu. Bahkan saya ngerasa kayak lagi duduk di akuarium nih, kaca filmnya clear, terus juga semuanya kelihatan. Jadi kalau untuk dibawa harian, sebenarnya bisa banget mobil ini untuk dibawa daily gitu. Kenapa? Karena visibilitasnya bagus, jadi kita bisa ngelihat motor-motor mau mepet-mepet di sini, terus trotoar juga kelihatan, parkirnya mudah. Nah, ngomongin parkir, size mobil ini juga relatif enak untuk dibawa di Jakarta. Untuk masuk-masuk gang, parkir-parkir yang sempit. Jadi mobil ini itu panjangnya sekitar 4,7 meter dan lebarnya sekitar 1,7. Kalau untuk standar sekarang, ini mobilnya tuh ya sangat compact, mungkin seukuran seri 3 yang paling baru kali ya. Nah, sementara kalau seri 5, seri 7 itu panjangnya udah 4,9, lebarnya udah 1,8. Ya bedanya ya lumayan sih sebenarnya, tapi kalau misalnya masuk-masuk gang gitu, nyalip-nyalip, parkir itu kerasa bedanya. Pakai mobil ini enak banget. Buat harian masih oke. Dan juga suspensinya surprisingly nyaman gitu. Saya pas sebelum nyobain mobil ini, saya tuh
expect-nya wah ini pasti keras nih gitu, karena M kan biasanya suspensinya keras kan, karena untuk fokusnya untuk di track gitu. Ternyata enggak, mobil itu sangat aman gitu. Dan saya baru ingat, oh ya mobil ini kan sebenarnya kan asalnya kan Grand Tourer, bukan sports car banget kayak E30 M3 gitu. Jadi sangat enak untuk dibawa daily mobil ini. Oke, kalau ngetes mobil ini enaknya di tol. Oke, sekarang kita tes. Wow! Wah, buas banget mobil ini. Tenaganya sangat instan, gak ada delay sama sekali. Karena mesinnya ini NA. Ini tiba-tiba udah 100 aja. Nggak kerasa sama sekali. Jadi yang pas di awal saya bilang mobil ini kan sangat mekanikal, setirnya berat, koplingnya juga berat. Ini semua terbayarkan ketika Anda masuk tol gitu loh. Semuanya masuk akal. Jadi setirnya berat kenapa? Karena untuk memberikan confidence gitu pada supirnya ketika Anda ganti jalur atau ada tikungan. Itu tuh semua mobil ini tuh memberikan feedback yang sangat bagus gitu. Jadi saya juga yang tadi saya bilang, saya bisa merasakan bannya di mana. Aduh, tadi saya bilang mobil ini sangat effortless dan napasnya panjang gitu. Sekarang jadi saya lagi coba bayangin di autobahn tahun 86 lagi santai-santai, terus tiba-tiba ada mobil yang ngelawatin saya, terus saya pengen ngejar. Kayak gimana rasanya? Oke, kita coba. Wow, nggak ada delay sama sekali, langsung instan akselerasinya. Wow, ini sih orang kalau di autobahn ngelihat shark nose moncong mobil ini di kaca spion, kalau saya sih bawaannya pengen minggir aja. Jadi mobil ini itu kalau menurut saya ditargetkan bukan hanya untuk petrolhead atau sports car fan, bukan, tapi untuk businessman juga yang butuh ke poin A ke poin B cepat dan tetap stylish gitu. Itu menurut saya sih gitu. This car is meant to be driven gitu. Jadi saya ngelihat kilometer mobil ini sudah menempuh sebanyak 111.000 km. Wow, ini saya hormat banget sama owner mobil ini, karena mobil ini emang layaknya untuk dipakai jalan jauh, dipakai cruising sama istri, atau bisa muat 2 anak juga di belakang. Saya sedih sih kalau ngeliat mobil ini tuh yang kilometernya rendah di garasi gitu. Sedih banget, karena mobil ini tuh emang enaknya diajak olahraga terus tuh. Sangat hidup, sangat rev happy gitu. Jadi dia mobil ini tuh sangat apa ya, enaknya dibawa ngebut terus terang gitu. Dibawa pelan tadi di kota, di Kemang kurang enak, dan saya kurang ngerti gitu, ini mobil maksud buat apa sih gitu. Ternyata emang enaknya untuk di tol, untuk lari. Ngomong-ngomong ownernya, sebenarnya saya udah tahu owner mobil ini dari Instagram sekitar 2-3 tahun yang lalu. Nah, ini yang punya mobil ini tuh Masya Allah banget sih gitu. Jadi dia tuh sering instastory, dia lagi sama anaknya, dia lagi nganterin sekolah, terus anaknya lagi murotalan sambil ngaji di sini. Terus dia Insya Allah selalu sholat di masjid 5 waktu, ada foto di depan masjid. Nah, harusnya emang begitu gitu. Saya juga mikir kenapa Allah nitipin M6 ke dia gitu, kenapa nggak saya? Ya, mungkin karena dia bisa mengamalkan, bisa panen pahala dari mobil ini gitu loh. Nah, alhamdulillah sekarang saya dikasih kesempatan untuk nyobain mobil ini, dan saya mikir gimana cara panen pahala dari mobil ini. Oke, sekarang sekitar jam 2 jam 3 saya akan pulang dulu, mandi. Habis itu saya akan ajak Diandra jalan-jalan malam Bada Isya insya Allah. Karena ada sunnah Rasul, ngajak istri jalan-jalan malam-malam berduaan itu ya dapat pahala lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai. Hai.
Thank you for letting me join your first video. You're So welcome. this is the car. Are you ready? Ready! Oke. Jadi kita go back in time ke tahun 86. Oke. Oke, kita Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Moncongnya panjang banget. Ini masih original Oke. semua sayang? Masih, semuanya masih original. Wow. Repaint nggak? Enggak. Semuanya masih original. Mhm. Kayak baru keluar dari pabrik nih mobil. Gimana, kamu kan biasanya nge-review mobil baru. Sekarang naik mobil tua gimana rasanya? Nggak tahu, baru pertama kali masuk harus muter-muter dulu. Oke. Ini belum elektrik ya? Of Belum, course. tapi setahu aku ada option yang elektrik. Oh ya? Yes. Ini tahun 86 kan ya? Tahun 86. Baunya masih ini banget ya? Kayak bau apa sih? Bau jok ini. Jok kulit ya? Jok. Iya. Masih bau khas BMW banget. Mhm. Kebayang nggak habis Padahal udah berapa tahun udah itu totalnya? 34 tahun, 34 tahun. baunya masih kayak gini. Mhm. Masih kayak baru banget. Suka nggak mobilnya? Oke. Kok oke? Harus dibawa ngebut dulu kayak baru aku. Waduh. Emang ini mobil enaknya dibawa ngebut sih. Mm-mm. Bukan yang nggak enak dibawa pelan, tapi emang BMW ngebuat mobil ini tuh ya buat ngebut, tapi ngebut juga masih sangat nyaman mobil ini. Sayang ini visibility-nya masih plong banget ya, kayak Iya. nggak ada blind spot gitu. Nggak ada sama sekali, karena ya Wow. belt line-nya rendah, kacanya gede-gede, makanya luas enak banget. gitu loh, pede lah buat di Jakarta apalagi kan. Kita pacaran dulu sekarang, Oke. karena sejak Umar lahir kan jarang waktu buat berduaan. Sebenarnya sih aku punya mimpi pengen punya mobil jadul Jerman ya, Mercy atau BMW yang 2 pintu tuh ya buat pacaran aja berdua sama kamu gitu. Iya, Atau seru enggak? sih. Iya. Dan harus mobil jadul karena lebih romantis aja. Dan ini kursi belakang ini sangat mumpuni banget gitu loh. Nggak cuman Umar, teman-teman kita juga muat. Oh iya. Iya. Gede dan bucket seat juga lagi. Oke, tarik ya. Oke. Wah. Wow. Ini punya power. Galak ya? banget ya. Mm-mm. Itu padahal belum maksimal ya? Belum, baru nempel guys. Mobil ini enaknya di atas kecepatan 100 gitu, karena Mm-mm. kalau mesin 3000 ke atas tuh biasanya kerasa effortless-nya tuh di atas 100. Iya, Jadi iya. dari 100 ke 140 ke depan apa tuh lebih tuh nggak kerasa berat sama sekali. Mm-mm. Tenaganya ngisi terus. Seru sih. Iya. Punya satu. Kayaknya emang kita harus punya satu sih mobil Amin. Tapi harganya berapa? 1,5 miliar. 1,5 apa 2M? Kamu tuh belinya 2M? Iya, jadi 1,5 miliar tuh sebenarnya harga 2 tahun yang lalu. Oh. Kalau sekarang sih mungkin udah hampir 2M ya. Mhm. Gitu. Tapi gimana kita nggak ada pilihan, di Indonesia cuma satu. Iya, iya, iya. By the way, ini madepnya tuh ke kamu gitu ya? Iya. Nah deh, ini kayak miring gitu kan? Memang. Oh. Nah, jadi mobil ini tuh sangat driver oriented. Kalau aku sih sebutnya Driver sukanya driver obsessed ya, karena emang benar-benar obsessed sama drivernya. Loh, asli loh dia. Semuanya ngarah ke aku, semuanya tuh sangat mudah dijangkau. Nah, sampai sekarang tuh BMW juga masih kayak gini, cuman mungkin nggak se-ekstrim ini ya angle-nya ya. Lebih apa ya? Lebih ke tengah, tapi masih tetap nyondong ke driver gitu. Ini sunroof. Yes. Oh. Mau dibuka? Mau. Masih bisa. Tuh. Oke. Wow.
Romantis juga ini mobil. Iya dong. Masih berfungsi juga ya dengan baik ya. Oh dia tapi ngikut semua ya si plafonnya juga ya, nggak bisa yang kaca gitu. Nggak bisa. Tapi tahun 80 ada ginian keren banget. Iya sih. Oke, segitu aja review E24 M6 dari saya. Thank you so much for watching, udah nemenin jalan-jalan. Kasih ya udah nemenin. Thank you udah diajak. Sama-sama, my pleasure. See you in the next video. Bye-bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum.